Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh beribadah sekali lagi di hadapan Tuhan di rumah masing-masing. Kita tahu panggilan Tuhan sangat berharga untuk kita nikmati pada pagi hari ini. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan yang memanggil kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Yesaya 35 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Kuatkanlah hati dan janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ibadah pada pagi hari ini akan kita mulai dengan pertolongan dari Allah yang menjadi sumber kekuatan dan benteng perlindungan kita. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan segenap hati kita memuji dan menyembah Dia, Allah kita yang maha kuasa, Allah kita yang maha suci, Allah yang hadir di sini. Holy, holy, holy. Dialah Allah yang kudus, yang suci. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari
Dialah Allah kita yang penuh kasih. Allah yang mengasihi kita tanpa syarat apapun. Saudaraku, betapa seringnya kita mengabaikan kasih-Nya. Betapa seringnya kita mendukakan hati Bapa, baik dengan ucapan, tindakan, maupun sikap hati kita. Marilah kita datang kepadanya, mengakui segala dosa kelemahan kita, dan kita memohon ampun atas segala dosa kita. Saya memberi waktu kita untuk masuk di dalam doa kita pribadi, dan singers akan mengiringi kita dengan pujian ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kami mengagumi Engkau ya Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih Tuhan tiada duanya. Hanya kasih-Nya lah yang sanggup menerima diri kita apa adanya. Dan Dialah yang sanggup mengubahkan hidup kita untuk menjadi manusia-manusia yang baru. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain
Dengarkanlah berita anugerah bagi kita semua. Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sungguh rahmat Yesus yang ajaib itu melebihi dosa kita. Sungguh tidak dapat kita ungkapkan dengan pujian kita. Kita memuji Dia dengan segenap hati. Rahmat Yesus yang ajaib. Puji Tuhan, hanya Dialah yang layak menerima segala puji dan sembah kita. Sungguh ajaib kasih Yesus yang telah dianugerahkannya kepada kita. Marilah saudaraku, apapun situasi hidup kita saat ini, di tengah situasi yang tidak menentu, maupun di tengah badai hidup yang kita alami, marilah untuk terus berpengharapan dan bersandar hanya selalu kepada Dia, Allah Bapa Sorgawi yang sanggup memelihara saudara dan saya. Kepada Allah
kita tidak pernah terlelap. Dia akan menuntun hidup kita. Walaupun jalanku jadi gelap, namun gembalaku tak terlelap. Dalam gelap Dia tuntunku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, tinggalai atau lautan menderu. Ku tak gentar, Dia tak ingat, Bapa surgawi memeliharaku. Hanya Dia, Allah pemelihara kita, yang mampu memulihkan segala sesuatu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berseru, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tidak dapat jalan sendiri, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu
Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami pada saat hari ini boleh beribadah di hadapan-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami di dalam kebenaran. Sehingga kami menjadi umat kepunyaan-Mu yang senantiasa Engkau perlengkapi dalam setiap perbuatan yang baik. Biarlah pada saat hari ini firman ini mengubahkan hati kami, menundukkan hati kami di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Sehingga kami benar-benar Tuhan meresap dan menghayati kebenaran ini. Sehingga saat kami selesai dalam beribadah, kami bisa menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini sampai pada akhirnya. Biarlah Roh-Mu saja yang akan mengajar setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini saya sangat berterima kasih sekali atas anugerah Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melayani, dan terima kasih juga kepada Pendeta Agung yang memberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini. Nah, pada saat hari ini saudara, saya akan menyampaikan satu tema, yaitu adalah iman yang kokoh di tengah badai hidup. Saudara, pada pertengahan abad ke-14 ada virus yang mewabah di daerah barat yang dikenal dengan istilah Black Death. Saudara ya. Nah, virus ini itu dibawa oleh kutu yang menempel pada tikus yang terbawa oleh kapal-kapal dagang. Nah, jadi wabah ini juga merenggut nyawa hampir 1/4 populasi daripada orang Eropa. Nah, tetapi yang ingin saya tekankan, yang menarik di sini bukan pada wabahnya, tetapi bagaimana sikap dan pendirian orang Kristen yang ada di Wittenberg pada saat itu yang juga terkena wabah di tahun 1527. Nah, hal tersebut, wabah itu membuat Martin Luther memutuskan untuk tetap tinggal di Wittenberg, dan dia memberikan alasan mengapa dia harus tinggal di sana. Dan dia bukan hanya memberi alasan, dia juga menghimbau orang Kristen yang ada di Wittenberg untuk bagaimana bersikap terhadap wabah ini. Saya kutipkan sedikit bagaimana cara dia memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen. Luther mengatakan begini, orang Kristen untuk tetap tinggal di tempat di mana mereka berada, mempersiapkan diri, memakai obat-obatan, mengasapi rumah, kebun, dan jalan-jalan, menghindari kerumunan orang dan tempat-tempat di mana sesama kita tidak membutuhkan kehadiran kita, supaya kita tidak menulari orang lain yang dapat menyebabkan kematian lebih banyak. Orang-orang tertentu dalam kota yang menunjukkan diri mereka berani dalam iman, membantu tetangganya yang sangat membutuhkan pertolongannya. Dan jika setiap orang mau mengupayakan penangkalan penularan ini sebaik yang ia mampu, maka kematian akan dapat berkurang. Saudara, pernyataan Luther ini memberikan kepada kita suatu gambaran bahwa penularan virus di zamannya ini adalah sangat mengerikan. Gambaran yang sangat mengerikan sekali untuk masyarakat Wittenberg pada saat itu. Mereka harus, saudara, melakukan sama seperti kita, social distancing. Mereka juga melakukan protokol kesehatan pada saat itu. Bahkan iman di masa wabah hitam ini sangat ditantang untuk diwujudkan dengan cara yang bijak dan dalam kehidupan yang melayani sesama. Saudara, hal yang serupa juga terjadi, saudara, pada kita saat hari ini. Kalau kita melihat kepada slide ini, saudara, di masa-masa ini pandemik ini bukan hanya menjangkit manusia, tetapi juga berdampak kepada kemerosotan baik perekonomian, baik pekerjaan, pelayanan, dan bahkan kehidupan kita sehari-hari. Mau tidak mau, suka tidak suka, saudara, bahwa kita ini dipaksa untuk hidup di dalam kenormalan yang baru. Nah, namun saudara, di tengah-tengah merosotnya hal-hal jasmania ini, kita harus lebih serius memperhatikan apa yang Paulus katakan kepada kita. Bahwa meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Saudara, ketika hal lahiriah kita semakin merosot, batiniah kita tetap baru.
ketika hal jasmania tampaknya tak ada lagi yang bisa kita harapkan saudara, tetapi kita tetap tidak menjadi lemah karena diperkuat oleh Allah. Sehingga kita bisa memiliki iman yang kokoh di tengah badai kehidupan ini. Amin saudara ya. Nah saudara, oleh sebab itu di dalam pembahasan tema kita hari ini yaitu iman yang kokoh di tengah badai hidup. Marilah kita sama-sama membaca dan mempelajari dari 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kita tidak akan membaca semua ayatnya, hanya beberapa saja. Tetapi nanti di dalam penjelasan kita akan upayakan untuk mengeksposisi setiap bagiannya. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk saudara. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Lalu lompat di ayat yang kelima, saudara. Di ayat yang kelima dikatakan demikian, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Kita lompat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Kita lompat ayat yang ke-14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Amin, saudara. Saudara, kalau melihat saudara kepada surat kiriman Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus mengungkapkan betapa kelegaannya dan sukacitanya dia sebab jemaat Korintus yang sebelumnya telah ditegur keras oleh Paulus, sekarang mereka telah berubah, saudara. Nah, pada suratnya yang kedua ini, saudara, Paulus mendorong jemaat Korintus untuk tetap hidup di dalam kasih yang tulus, yang diwujudkan dengan mengumpulkan dan memberikan dana bantuan kepada saudara seimannya. Nah, dia juga menganjurkan jemaat Korintus untuk mengambil posisi tegas di dalam melawan ajaran bidat. Nah, selain dia mengungkapkan dan menasehati jemaat Korintus, dia juga di sisi lain, dia menjelaskan mengenai pelayanan dan penderitaan serta kesulitan yang ia alami di dalam pelayanan yang dipercayakan Allah kepadanya. Oleh karena itu, kita akan sama-sama belajar hari ini dari Paulus, bagaimana kokohnya iman sang rasul dalam menjalani pelayanan di tengah-tengah penderitaan kehidupannya. Nah, oleh karena itu saudara, saya membagi menjadi 3 garis besar dari 2 Korintus 4 ini. Bagian pertama ayat 1 sampai 6 itu menjelaskan pelayanan dan sikapnya. Ya. Terus kemudian di bagian kedua ayat 7 sampai 12 menjelaskan kuasa Allah di dalam penderitaan yang ia alami dalam pelayanannya. Bagian ketiga ayat 13 sampai 15 penyatuan orang percaya dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Jadi surat 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 14 terbagi ke dalam 3 bagian garis besar itu. Nah, sekarang marilah kita akan mencoba untuk mengeksposisi setiap bagiannya. Nah, oleh karena itu saudara, kita melihat di ayat yang pertama. Kalau saudara membaca di ayat yang pertama, maka di sana dikatakan demikian. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Nah, pertanyaannya adalah sekarang begini saudara. Hal penting mana dari kata ayat 1 ini yang akan kita lihat? Nah, saudara, yang pertama yang kita lihat saudara adalah kata oleh. Wah, kok
kok kata oleh, toh ini apa ini maksudnya ya? Oleh. Saudara, kata oleh di dalam bahasa Yunaninya memakai kata diatoto. Ya, coba di sini bisa tirukan saya mungkin ya yang hadir di sini ya. Bahasa Yunaninya oleh adalah apa? Diatoto, saudara. Nah, ini saudara ya. Diatoto ini ingin menekankan apa sebenarnya? Dari kata oleh atau diatoto ini ingin menekankan apa? Ingin menekankan alasan dari tindakan kita di ayat 1b. Nah, jadi dengan kata lain, alasan kita melakukan ayat 1b itu adanya di ayat 1a. Kira-kira begitu saudara ya. Jadi alasan kita melakukan 1b ada di 1a. Nah, oleh karena alasannya itu terletak di 1b, di 1a saudara, maka kata diatoto ini sebenarnya merujuk kemana? Gitu ya. Kalau kita lihat di sini saudara, ini enggak kelihatan saya ini di sini ya. Oke. Kalau kita melihat di alas slide ini saudara, maka kata diatoto di sini merujuk kemana? Pelayanankah atau kemurahan Allah? Nah, kalau kita melihat saudara, kata diatoto di dalam bahasa Yunani itu sifatnya netral. Kalau netral itu artinya begini, dia tidak merujuk ke pelayanan, dia juga tidak merujuk kepada kemurahan Allah. Jadi tidak salah satunya. Tetapi karena kata oleh ini sifatnya lebih netral, maka kata oleh ini merujuk kepada satu kesatuan kalimat yang utuh di ayat 1a. Kalau di bahasa Indonesianya tidak terlalu jelas. Karena di bahasa Indonesianya oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Selesai. Tetapi di bahasa Yunani dijelaskan bahwa alasan dari kita tidak tawar hati itu terletak di ayat 1a. Pertanyaannya, di pelayanannya atau di kemurahan Allahnya? Jawabannya tidak di salah satunya, tetapi di keutuhan dari ayat 1a, saudara. Nah, kita lihat saudara sekarang begini. Karena kata diatoto ini merujuk kepada dalam satu kalimat utuhnya, maka saudara susunan kalimatnya dari ayat 1a ini juga harus kita perhatikan. Nah, sekarang kita lihat saudara ya. Kata kemurahan Allah, ini saya ulangi saudara ya. Kata kemurahan Allah dan menerima pelayanan secara gramatikal Yunaninya itu merujuk kepada bentuk pasif. Artinya begini saudara, kemurahan Allah dan pelayanan ini bukanlah usaha daripada Paulus. Bukanlah usaha daripada kita untuk memperolehnya. Tetapi pelayanan dan kemurahan Allah ini diberikan oleh Allah langsung atas inisiatif dari Allah. Bahkan saudara, dalam Yunaninya kata menerima pelayanan itu diberikan secara bersamaan ketika Allah bermurah hati kepada kita. Saya ulangi saudara ya, susunan ayatnya begini, baik kemurahan Allah dan menerima pelayanan itu pasif. Artinya kita tidak berusaha memperolehnya. Allah yang memberikan atas inisiatifnya kepada kita. Nah, di dalam Yunaninya yang sama, pelayanan dan kemurahan Allah ini itu diberikan secara bersamaan. Jadi kalau bisa saya terjemahkan ulang, maka sebetulnya terjemahannya lebih tepat itu begini. Oleh karena pelayanan ini telah kami terima ketika kemurahannya diberikan kepada kita, karena itu kami tidak tawar hati. Saya ulangi ya terjemahannya. Oleh karena pelayanan ini telah kami terima ketika kemurahannya diberikan kepada kami, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi dengan kata lain kalau saya beri contoh, kalau saya ingin memberikan sesuatu kepada orang yang saya kasihi, bukan pemberiannya yang mendahului, tetapi itu bersamaan dengan base saya dari love saya, kemurahan saya, maka saya pasti memberi. Demikian juga dengan pelayanan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Ketika Allah bermurah hati kepada dirinya, maka Allah juga mempercayakan pelayanan itu kepada Paulus. Nah, jadi yang pertama kita bisa melihat alasan daripada dia tidak tawar hati karena Paulus melihat bahwa ketika Allah bermurah hati kepada dia, Allah itu jugalah yang telah mempercayakan itu semua kepada dia. Pelayanan ini berasal dari kemurahan hati Allah untuk dia. Itulah alasan kenapa dia tidak tawar hati. Nah sekarang kita lihat saudara,
kalau memang ini adalah dari Allah, maka pertanyaan berikutnya, pelayanan apa yang dia maksud di sini? Itu kan yang penting juga saudara ya. Pelayanan singer kah? Pelayanan jadi hamba Tuhan kah? Pelayanan musik atau apa? Ternyata pelayanan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata diakonia. Istilah yang sangat umum buat kita ya. Diakonia saudara. Nah, apa sih itu diakonia? Father George dari gereja Yunani saudara, dia menyatakan begini, bahwa lingkup diakonia itu adalah mengajar, mengkonselingi orang, mempedulikan orang miskin, melakukan pelayanan rekonsiliasi dan visitasi. Sasarannya siapa? Sesamamu, orang lain. Jadi dengan kata lain, lingkup dari pelayanan diakonia ini tidak hanya berbicara aspek doktrinal saja, tetapi lingkup dari pelayanan diakonia ini juga melingkupi aspek sosial hidup kita, saudara. Nah, sasarannya lebih kepada aspek horizontal atau sesama. Contoh paling gampang itu adalah kasusnya Martin Luther tadi. Di tengah-tengah penderitaan dia melakukan apa? Diakonia. Dia mengajarkan ajaran daripada reform. Tetapi dia juga melakukan, mewujudkan itu di dalam pelayanan horizontalnya. Lah inilah pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu pelayanan ini menurut Paulus di pasal 3 ayat yang ke-6. Coba saudara lihat di ayat yang ke-6 dari pasal 3. Paulus menyebut pelayanan ini adalah pelayanan dari suatu perjanjian baru. Kenapa pelayanan ini disebut pelayanan dari perjanjian baru? Kalau saudara melihat di ayat 3, maka saudara akan menemukan alasannya. Alasannya adalah karena pelayanan ini ditulis dengan roh dari Allah yang hidup pada loh hati manusia dan dia menghidupkan manusia itu. Dan pelayanan ini didasarkan kepada satu keyakinan. Kita lihat di ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Pertanyaannya sekarang, mengapa pelayanan semacam ini harus didasarkan pada keyakinan pada Allah oleh Kristus? Demetrius Konstantelos, dia seorang researcher Bizantiologi, saudara. Dia adalah seorang profesor emeritus mengenai sejarah gereja, sejarah agama. Dia mengatakan begini, mengapa pelayanan diakonia itu didasarkan kepada keyakinan kepada Allah oleh Kristus? Jawabannya begini, karena wujud kasih diakonia dalam sejarah gereja sangat dipengaruhi oleh kasih pengorbanan Kristus dan didasarkan pada ajaran Kristus yang dalam prakteknya menjadi ciri khas yang membedakan komunitas Kristen dengan dunia non-Kristen. Kekristenan menghapus segala sekat dan menghancurkan rasisme serta pembatas etnis. Jadi saudara, sumber pelayanan ini adalah Allah, dasar pelayanan ini adalah kasih Kristus dan ajarannya, dan kuasa yang menghidupkan setiap orang yang kita layani dikerjakan oleh Roh Allah. Oleh sebab itu Paulus mengatakan bahwa pelayanan ini punya kemuliaan yang lebih besar, lebih mulia, tidak dapat pudar dan melampaui segala sesuatu. Inilah kemuliaan dan keagungan dari pelayanan yang dipercayakan kepada Paulus dan juga dipercayakan kepada saudara semua. Inilah pelayanan yang kita sedang emban, saudara. Ini bukan hanya milik pendeta, bukan hanya milik pengkhotbah, tetapi pelayanan ini dipercayakan Allah kepada Paulus dan juga kepada gereja. Setiap gereja yang mengakui iman Allah Tritunggal, saudara, yang dipercaya oleh Paulus juga mengemban pelayanan yang sama. Inilah pelayanan yang disertai dengan kemuliaan yang agung, yang besar, yang mulia. Itulah alasannya kenapa Paulus menyadarkan dirinya bahwa kami ketika melayani meskipun banyak kesulitan, meskipun banyak badai hidup, kami tidak tawar hati. Dan tidak cukup hanya di situ. Kalau di ayat 2 saudara melihat ada kata tetapi kami menolak.
Kalau saudara membaca di ayat 2, kata menolak itu adalah bentuk kata kerja lampau. Dan kemudian saudara diikuti oleh anak kalimat berikutnya. Ada kata tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah, dan menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi dengan kata lain, ketika dia melakukan pelayanan ini, bukan hanya masalah hatinya yang tidak tawar, tetapi mutu dari orang yang melayaninya juga harus punya mutu yang tinggi. Kita harus menghindari hidup perbuatan yang tersembunyi, tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah. Pelayanan ini meskipun disertai banyak penderitaan, lakukanlah ini dengan hati yang tidak tawar dan mutu kualitas diri yang tinggi. Pertanyaannya sekarang, kenapa pelayanan semacam ini harus dibarengi, disertai dengan mutu yang tinggi? Jawabannya ada di ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi dengan kata lain, ketika kita melayani sesama dari segi aspek doktrinal, dari segi aspek sosial, kita sedang memberitakan Kristus Yesus sebagai Tuhan melalui ajaran dan kehidupan kita. Maka pelayanan ini mutlak harus disertai dengan mutu diri yang tinggi. Ketika kita melakukan itu, saudara, kita sebenarnya sedang memberikan diri kita untuk dipertimbangkan oleh orang lain. Sehingga orang yang melihat ajaran kita dan kehidupan kita di dalam pelayanan ini dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, saudara. Jika boleh saya sarikan ayat 1-6 akan demikian, saudara. Pelayanan yang kita kerjakan untuk melayani sesama adalah pelayanan yang disertai kemuliaan dan keagungan yang berasal dari Allah di dalam Kristus. Pelayanan yang dipercayakan ini harus disertai dengan mutu diri yang tinggi agar cahaya Injil dari kemuliaan Kristus dapat dilihat dan tidak dijadikan cercaan bagi orang banyak. Apakah implikasi dari ayat 1-6 dengan tema kita hari ini? Saudara, seseorang yang memiliki iman yang kokoh di tengah badai adalah orang yang tetap punya tekad untuk melayani sesama dengan mutu diri yang tinggi. Meskipun kita mungkin juga sedang menghadapi persoalan. Meskipun kita juga menghadapi badai hidup. Apalagi COVID-19 ini merata di seluruh dunia. Ya, kita semua terkena dampaknya. Saya sendiri, saudara, yang mengajar, yang tadinya biasanya offline di kelas, saya harus mengajar online. Capek juga online, saudara ya. Karena tiap hari mata melihat ke laptop, cuman duduk, tapi itu pekerjaan meskipun cuma duduk di rumah, tapi capek, saudara. Semuanya berdampak. Pekerjaan berdampak, pelayanan berdampak, kehidupan sosial juga berdampak. Kita berada di dalam kesulitan. Kita berada di dalam badai hidup. Tetapi orang yang memiliki iman yang kokoh tidak terhanyut imannya dengan badai hidup itu. Tetapi imannya tetap kokoh dan punya tekad untuk tetap melayani sesama. Ketika kita mulai melayani sesama, maka kita, saudara, sedang menunjukkan iman kita kokoh di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat pelayanan Paulus misalkan, di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23-28, saudara akan menemukan di sana bahwa Paulus itu dipukuli, Paulus itu karam kapal, dia tidak makan, dia tidak minum. Tetapi di dalam penderitaan kehidupan dia semacam itu, dia mengatakan ayat yang penting di ayat 28 dari 2 Korintus pasal 11. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Wah, menarik sekali, saudara ya. Pelayanan diakonianya dia tetap berjalan. Dia tetap mengajar firman, dia tetap melayani orang yang sulit, dia tetap melayani jemaat yang membutuhkan pertolongannya meskipun dia sendiri menghadapi badai di dalam pelayanannya. Tetapi saudara, pelayanan yang sama saat ini dipercayakan Allah kepada kita. Kita adalah orang yang telah menerima kemurahan Allah di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu saudara,
pelayanan ini tidak dibatasi hanya kepada orang yang di mimbar, tetapi pelayanan ini juga menyentuh dan menjangkau semua jemaat Tuhan yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu saudara, tunjukkanlah iman yang kokoh di tengah badai kehidupan ini dengan tetap punya tekad melayani sesama dengan mutu yang tinggi. Cobalah kita sekarang uji hati kita masing-masing. Apakah kita menganggap melayani sesama merupakan hal yang biasa-biasa saja? Adakah di antara kita yang mungkin menjadikan pelayanan sebagai sumber keuntungan diri? Siapakah yang kita beritakan ketika kita melayani? Diri kita ataukah Yesus Kristus? Bagaimanakah mutu diri saudara dan saya ketika kita mulai melayani pelayanan semacam ini? Adakah kita tetap menjalankannya dengan mutu diri yang tinggi? Oleh karena itu poin yang pertama saudara, iman yang kokoh di tengah badai hidup adalah orang yang tetap memiliki tekad untuk melayani sesama dengan mutu diri yang tinggi. Jangan tinggalkan pelayanan yang telah dipercayakan Allah. Meskipun ada badai hidup, tetap lakukan pelayanan sebaik yang saudara mampu. Amin saudara ya. Nah sekarang kita melihat saudara di poin yang berikutnya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, maka kata apa yang harus kita perhatikan di sini? Kalau saudara melihat di dalam slide ini, saudara akan menemukan bahwa kata penting berikutnya adalah kata harta ini. Kata harta ini merujuk pada ayat 6b. Kalau ayat 6b kita lihat di sana itu apa? Terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Itulah yang dimaksud dengan kata harta. Terang ini sangat berharga karena berasal dari Allah. Tanpa intervensi Allah, terang itu tidak mungkin akan terlihat karena iblis telah membutakan mata semua orang sehingga mereka tidak mampu melihat cahaya Injil. Jadi dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan cahaya Injil dari kemuliaan Kristus, terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus, itulah yang menjadi harta bagi orang Kristen. Itulah hartanya orang Kristen. Nah tetapi saudara, meskipun harta ini sangat mulia, tetapi kemasannya itu tidak mulia. Saya ulangi saudara ya, hartanya memang mulia, tetapi kemasannya tidak mulia. Kenapa? Karena disebutkan di ayat 7a, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Saudara, tanah liat itu sesuatu yang murah. Tanah liat di zaman itu adalah sesuatu yang umum sekali dan mudah didapatkan di mana saja. Dan tanah liat itu adalah, bejana tanah liat itu adalah barang yang gampang remuk, saudara. Barang yang gampang rusak. Kalau sudah rusak tidak perlu diperbaiki. Kalau sudah rusak, orang pasti tinggal membuangnya. Nah, tetapi yang menarik di sini, Paulus mulai membandingkan antara harta yang mulia dengan bejana tanah liat yang bisa remuk. Paulus membandingkan kekuatan Allah dengan diri kita sendiri. Jadi, saudara, yang dimaksudkan dari bejana tanah liat ini adalah kita semua. Kita semua ini adalah orang-orang yang mudah remuk. Betul, saudara ya? Kita ini adalah biasa saja, kita ini mudah patah, kita mudah remuk, kita ini dianggap tidak ada nilainya. Tetapi di dalam diri kita terdapat harta yang mulia. Dan harta yang mulia itu adalah kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah. Di sini saudara, Paulus tidak menonjolkan dirinya, tetapi ia justru menonjolkan kekuatan Allah dengan cara menunjukkan kelemahan dirinya. Saudara, kita perlu menjadi orang yang bisa mengakui kelemahan. Kita tidak bisa kuat dengan kekuatan kita sendiri. Justru ketika kita mengakui kelemahan kita, kita justru sedang mengakui kekuatan Allah yang menopang kehidupan kita. Kalau kita merasa diri kita kuat terus dengan kekuatan kita, percayalah itu hanya defense mechanism saudara, itu hanya pertahanan diri saudara untuk supaya saudara dipuji orang, supaya saudara terlihat baik di mata orang. Tetapi belajar dari Paulus,
dia menyatakan, aku lemah, aku tak berdaya. Justru dia mengatakan, ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Saudara. Kita harus mengakui kelemahan diri kita. Dan bukan hanya itu saja. Ia mengungkapkan kelemahannya di ayat 10 sampai 11. Coba kita lihat saudara. Kita lihat ayat 8 dulu. Ayat 8 dikatakan begini. Dalam segala hal kami ditindas. Namun apa katanya berikutnya saudara? Tidak terjepit. Kita lihat bejana tanah liatnya. Habis akal, tetapi karena ada harta, tidak putus asa. Kami dianiaya, mudah remuk. Tetapi karena ada harta, tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun karena ada harta yang kekuatan Allah itu, kami tidak binasa. Menarik sekali saudara. Inilah kondisi kelemahan kita yang dikontraskan dengan kekuatan daripada Allah. Nah kalau saudara melihat di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, dia menyebutkan apa yang terjadi dengan dirinya di ayat 8 dan 9 dengan kalimat begini. Kami senantiasa membawa apa saudara? Kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara, kalau saudara memperhatikan ayat 10a, diawali dengan kata kalimat membawa. Kemudian diikuti dengan anak kalimat berikutnya di ayat 11 ada kata hidup. Nah saudara, anak kalimat pasti butuh induknya. Betul saudara ya, setiap anak butuh induknya. Nah anak kalimat membawa dan anak kalimat hidup itu disertai dengan induk kalimatnya, kata begini di ayat 11. Terus menerus diserahkan. Jadi kalau boleh saya terjemahkan ulang, ayat 10 sampai 11 itu sebetulnya bunyinya begini. Kami terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Selama kami masih hidup di dunia ini, kami selalu membawa kematiannya di dalam tubuh ini. Jadi dengan kata lain Paulus ingin menyampaikan penderitaan, aniaya yang dia alami itu bentuk bahwa dirinya diserahkan kepada maut. Dia berkali-kali hampir mengalami kematian. Itu wujud bahwa dia sedang membawa kematian Yesus di dalam pelayanannya. Kapan dia membawanya? Pada saat dia mati? Bukan. Dia membawanya justru selagi dia masih hidup. Jadi selama dia hidup, dia mengalami badai hidup di dalam pelayanannya saudara. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami aniaya. Dia menyebutkan bahwa selama dia hidup di dunia melayani Tuhan, dia mengalami kematian Kristus di dalam tubuhnya. Dia selalu dibawa kepada maut setiap harinya karena pelayanan ini. Tetapi bagi dia hal itu tidak menjadi masalah. Kenapa dia rela melakukan itu? Karena dia punya satu tujuan. Kita melihat tujuannya di ayat 10b dan ayat 11b itu sama. Tujuannya adalah apa? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jarang sekali saudara ya orang punya pandangan semacam ini kalau ada di tengah badai hidup. Paling yang kita minta ketika kita ada badai hidup, kita tahu ini kita sedang dibawa kepada maut, kepada kematian, tetapi sebisa mungkin kita minta Allah menghilangkan ini. Allah menghilangkan ini. Tetapi Paulus tidak. Paulus justru menyatakan, aku rela diserahkan kepada maut, aku rela membawa kematian ini, enggak masalah, karena aku punya keinginan supaya kehidupannya menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Prinsip yang Paulus coba sampaikan adalah prinsip inkarnasi. Dia mati dan dia bangkit. Kita menjadi orang Kristen bukankah harus meladani inkarnasi Kristus ini, saudara? Bahwa ketika ada badai hidup, seperti Paulus,
kehidupan Kristus menjadi nampak. Bahkan yang dimaksud dengan kehidupan Yesus menjadi nyata, ini dia bawa jauh pada sampai kebangkitan tubuh. Itu dinyatakan di ayat 14. Coba lihat ayat 14. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama dengan Yesus. Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Enggak apa-apa, pelayanan sampai mati. Kami membawa kematian Yesus, kami menderita aniaya. Kami pun sampai mati fisik pun karena pelayanan ini enggak apa-apa. Badai hidup ini akan kami lalui karena kami yakin kalau kami mati seperti Kristus mati, maka kehidupannya pun juga menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Ketika kapan? Ketika pada saat kebangkitan dia datang kedua kali. Kami akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus dan juga akan menghadapkan dengan kamu hadap kepada dirinya. Amin saudara. Inilah yang Paulus coba untuk sampaikan kepada setiap kita saudara. Dan kalau saudara melihat apakah implikasi daripada semuanya ini, maka saya memberikan quote di sini saudara. Tidak peduli seberapa banyak kesulitan yang kita alami, tidak peduli seberapa berat beban yang dapat membuat kita lemah dan tak berdaya, namun ingatlah hal ini, bahwa ada kekuatan Allah yang melimpah di dalam diri kita yang akan terus memampukan kita tetap maju, kuat, dan mengalami keserupaan dengan Kristus melalui masa-masa sulit itu. Saudara, iman yang kokoh di tengah badai adalah orang yang menyadari kelemahan dirinya dan juga sekaligus menyadari ada kekuatan Allah di dalam hidupnya. Sehingga akan memampukan kita untuk menghadapi masa-masa tersulit. Saya tidak tahu apa yang saudara semua sedang hadapi dan pergumulan saudara hari-hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang kehilangan pekerjaan karena masa pandemik ini, sementara banyak tagihan menumpuk yang harus saudara bayar. Mungkin Anda adalah seorang pimpinan perusahaan yang sedang mengalami kemerosotan secara ekonomi. Sehingga Anda harus memutar otak Anda bagaimana Anda harus membayar karyawan dan bangkit dari keterpurukan. Mungkin Anda adalah orang yang melayani, yang suka sekali melayani, tetapi masa pandemik ini membuat pelayanan Anda di-cancel semua. Tetapi bagaimanapun juga, Anda tetap harus menyekolahkan anak Anda tetap harus menjalankan pelayanan Anda bagaimanapun caranya. Saatnya saudara, di masa pandemik ini adalah masa di mana kita menyadari betapa lemahnya diri kita tanpa kekuatan Allah. Kita harus menyadari bahwa maksud Allah di balik kesulitan ini membawa hidup kita serupa dengan gambar anaknya. Saya akan menutup khotbah saya dengan pernyataan dari seorang uskup dari Konstantinopel di abad yang keempat, suksesi Rasul Andreas, yaitu John Chrysostom, saudara. Dia mengatakan demikian, kata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hal ini sepertinya berbicara tentang segala hal yang menyakitkan, seperti tribulasi, kelaparan, penjara, kemiskinan, kematian, atau apapun saja yang datang kepada kita. Tuhan sanggup mengubah segala hal ini menjadi kebalikannya. Dan Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Apa rencananya? Mereka yang telah ditentukan Allah untuk serupa dengan gambaran anaknya. Amin saudara. Jadi di masa sulit ini, kekuatan Allah yang melimpah dalam diri kita bukan hanya membuat kita bisa maju, bukan hanya untuk membuat kita bisa kuat, tetapi hal yang paling terpenting, masa ini adalah masa menyakitkan yang Allah bisa pakai untuk membentuk kita, untuk menjadi makin serupa dengan gambar Kristus, makin serupa dengan inkarnasi Kristus. Oleh karena itu saudara, marilah kita memiliki iman yang kokoh di tengah hidup ini bersama Kristus. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih ya Tuhan, apa yang telah kami dengar, kiranya Roh-Mu memeteraikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga ini bukan hanya menjadi pengetahuan kami, tetapi ini menyentuh hati kami, sehingga kami bisa menghayati setiap firman ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami serahkan umat-Mu Tuhan,
kiranya kekuatan-Mu yang melimpah selalu berkarya dan bekerja dalam diri kami. Menjadikan kami kuat, menjadikan kami tetap bisa berjuang bersama Engkau dan makin serupa dengan Kristus tanpa melalaikan pelayanan ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama memperbaharui pengakuan iman kita bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan juga bersama-sama berdoa untuk dua pokok doa syafaat dan saya akan mendoakannya. Silakan Bapak Ibu mengaminkannya di rumah masing-masing. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami berdoa di hadapan-Mu. Menyerahkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, khususnya jemaat-Mu di tempat ini. Di tengah pertumbuhan iman rohani mereka di masa pandemi yang melanda ini. Tidak mudah ya Tuhan, bahwa kesulitan yang Tuhan izinkan ini boleh kami lihat di dalam kacamata iman ini ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mau belajar dan senantiasa mengarahkan pendengaran kami terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu di atas mimbar. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh mengubah kehidupan kami, meneguhkan sisi-sisi iman setiap kami yang mulai lemah, sehingga kami boleh terus berdiri dengan kokoh dan berharap kepada Tuhan yang memberi pertumbuhan iman itu. Tuhan, kami percaya jikalau Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi di dunia ini, bukan suatu kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang indah, khususnya bagi jemaat-Mu di tempat ini yang mengalaminya. Karena itu Tuhan, tolong supaya kami boleh senantiasa bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang kami imani, Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus itu. Tuhan, kami tahu bahwa kami lemah dan seringkali jatuh di dalam pergumulan iman kami. Tetapi kami mohon ya Tuhan, Engkau senantiasa meneguhkan kami melalui setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Baik secara langsung oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini, melalui para majelis, para aktivis yang boleh berjumpa dengan setiap jemaat satu dengan yang lain. Ataupun melalui media layar kaca ya Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang ditabur mengokohkan, meneguhkan iman kami untuk menjalani pergumulan yang Tuhan izinkan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami Surabaya. Satu kota di mana kami boleh tinggal di dalamnya, bekerja, menuntut pendidikan bagi anak-anak kami. Dan kami boleh beribadah juga di kota ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki seorang ibu wali kota yang baik. Yang mendedikasikan hidupnya untuk memikirkan kesejahteraan kota kami. Engkau memberkati Ibu Risma di dalam segala pergumulannya untuk menjalankan roda pemerintahan bagi kesejahteraan kota kami ini ya Tuhan. Tidak mudah untuk mengatur sebuah kota yang Tuhan titipkan di pundak Ibu Risma. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan kepada hamba-Mu ini
untuk menyelesaikan tanggung jawabnya di dalam periode beliau menjabat sebagai wali kota. Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat yang ada di kota ini. Di tengah masa pandemi ini Tuhan, kami boleh menyadari bahwa ini adalah satu tantangan yang begitu berat untuk mengingatkan setiap masyarakat di dalam memiliki kesadaran pola hidup yang baik, yang sehat. Kami tahu ya Tuhan, bahwa kami dipanggil untuk bersama-sama memerangi pandemi COVID-19 ini. Karena itu sadarkan kami ya Tuhan, bagaimana kami harus menerapkan kehidupan sesuai dengan standar pemerintah yang sudah tetapkan. Dan biarlah itu ya Tuhan, boleh menjadi satu kebiasaan baru di dalam kehidupan kami, yang kami jalani, kami hidupi. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan kota ini. Engkau memberkati setiap orang-orang yang bergumul melawan pandemi ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, biarlah pandemi ini boleh semakin ditekan. Dan kami boleh melihat ada pemulihan yang Tuhan kerjakan, bukan hanya di kota ini, tetapi juga di negeri ini, bahkan di dunia ini. Ini doa kami Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hanya Kristus harapan kita. Dialah batu penjuru yang teguh dikala badai hidup menerpa kita. Marilah saudaraku, kita terus teguh di dalam iman kepadanya. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita, persembahan syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi berkat buat sesama kita dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Hanya Kristus harapanku, dialah terang dan kuatku. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, menghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Pria saja menyanyikan ini. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamat dan umat-Nya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Terbaring di makam gelap, tubuh sang terang dunia, hingga tiba hari mulia, dari kubur Dia bangkitlah, bersama Yesus yang menang, dosaku hilang.
dalam darahnya. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Karena pengorbanan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau telah menjadikan kami serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih ya Bapa, untuk kasih karunia-Mu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, teguhkanlah iman kami di tengah badai kehidupan yang menerpa kami saat ini. Biarlah Engkau saja yang kami pegang teguh. Kami boleh memandang hanya kepadamu. Dan jadikanlah kami berkat bagi orang di sekitar kami di tengah-tengah situasi saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, mempersembahkan persembahan kami yang terbaik. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan ini. Dan Tuhan, pakailah hidup kami, perbaharuilah hidup kami Tuhan. Biarlah kami sungguh dibentuk serupa dengan Engkau hari lepas hari, semakin mengasihi-Mu, semakin memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita tetap teguh di dalam iman pengharapan kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Jadilah saksinya, saksi akan kasih-Nya di dalam sepanjang hidup kita. Dalam hidupku tak susah, dalam hatiku tak gentar. Kuasanya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang. Dalam kuasa-Nya ku teguh. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan
atas pertolongannya di dalam ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Selamat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Godly Family di dalam Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari surat Galatia 6 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, kita dipanggil sebagai makhluk sosial dan di sana kita diminta untuk memiliki satu kepedulian dan hati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Pandemi yang tidak kita harapkan ini telah mengajar kita sebagai orang percaya untuk memiliki kepedulian dan hati sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tuhan menolong kita untuk supaya setiap kita bukan hanya menjadi pendengar tetapi pelaku-pelaku firman Tuhan. 3 bulan pandemi ini melanda negeri ini dan kota kita, dan gereja telah bertindak dalam menyalurkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita, dan di dalamnya adalah Anda yang berbagian. Saya juga bersyukur sebagai gembala di tempat ini Anda telah berbagian menyalurkan berkat Tuhan, dan itu berdampak sedemikian luar biasa. Saudara, kita tergabung di dalam Godly Family. Di sana kita memiliki kepedulian dan hati yang bersama-sama menyenangkan hati Tuhan dengan menolong sesama. Karena itu selama pandemi ini berlangsung, saudara, saya menghimbau setiap kita jangan berhenti dan terus miliki kepedulian dan hati bagi mereka yang membutuhkan. Karena itu sisihkan berkat untuk Tuhan dan berikan untuk sesama yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Shalom, Godly Family.